Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Mubarok, NPM 2214141055. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul penentuan jenis kelamin. Silahkan menonton. Penentuan jenis kelamin. Jenis kelamin dapat ditentukan oleh lingkungan, hormon, kromosom seks, dan jumlah set kromosom. Contoh pada manusia, mamalia, dan alat buah. Ploid itu ada XY, untuk perempuan diploid XX, untuk laki-laki XY haploid. Serangga, contohnya belalang. Ploid itu ada XO, untuk laki-laki ada XX diploid, untuk perempuan ada XO haploid. Sedangkan untuk unggas, ploid itu ada ZW, untuk laki-laki ada ZW juga diploid, untuk perempuan ada ZZ haploid. Tipe penentuan jenis kelamin. Tipe XY, XO, ZW, ZO, haploid diploid. Tipe XL ada untuk manusia, mamalia, alat buah, dan tumbuhan. Kromosom manusia terdiri dari 23 pasang, 22 pasang kromosom autosom, dan 1 pasang kromosom seks. XX untuk wanita dan XY untuk pria. Ditentukan saat terjadinya pertemuan ovum dengan sel sperma. Jika ovum dibuahi oleh sperma yang membawa kromosom XY menjadi XX wanita. Jika ovum dibuahi oleh sel sperma yang membawa kromosom Y menjadi XY laki-laki. Contohnya pada lalat buah Drosophila melanogaster. Yang laki-laki itu ada 3AA XX, yang perempuan 3AA XY. Pada manusia, untuk yang perempuan ada 22AA XX, untuk laki-laki 22AA XY. Hewan menyusui. Untuk perempuan ada XX dan untuk laki-laki ada XY. Tumbuhan berumah 2, untuk perempuan ada XX dan untuk laki-laki itu ada XY. Di sini ada gambar yang menjelaskan bagaimana terjadinya anak perempuan dan anak laki-laki dari orang tua. Jadi di atas itu ada XX untuk ibu dan XY untuk ayah. Sel sperma ayah bertemu dengan ovum ibu menghasilkan anak perempuan XX dan anak laki-laki XY. Tipe XO. Serangga tipe Orthoptera dan Heteroptera. Contohnya belalang. Belalang jantan hanya mempunyai kromosom X sehingga XO. Belalang jantan bersifat subur. Belalang betina mempunyai kromosom XX. Tipe ZZ dan ZW. Pada beberapa kupu-kupu, ikan, reptil, dan burung, kromosom ZZ sama dengan jantan dan ZW sama dengan betina. Semua spermatoza mengandung kromosom Z. Sel telur ada yang mengandung kromosom Z, ada yang mengandung kromosom W. Jadi penentuan kelamin di sel telur. Tipe ZO. Pada unggas betina hanya memiliki 1 kromosom kelamin unggas betina ZO heterogamet. Kromosom kelamin unggas jantan ZZ homogamet. Spermatozoa ayam hanya 1 macam saja, yaitu membawa kromosom kelamin Z. Sel telurnya ada 2 macam, mungkin membawa kromosom kelamin Z dan mungkin juga tidak memiliki kromosom kelamin sama sekali. Tipe haploid diploid. Ordo Hymenoptera, contoh lebah madu dan semut. Lebah madu jantan terjadi karena partenogenesis
yaitu terbentuknya individu baru dari sel telur tanpa didahului pembuahan. Lebah madu jantan bersifat haploid yang memiliki 16 buah kromosom. Sel telur yang dibuahi oleh spermatozoa akan menghasilkan lebah madu betina yang berupa lebah ratu dan pekerja. Masing-masing bersifat diploid dan memiliki 32 kromosom. Tipe haploid diploid. Sel telur yang dibuahi oleh spermatozoa akan menghasilkan lebah madu betina yang berupa lebah ratu dan pekerja. Masing-masing bersifat diploid dan memiliki 32 kromosom. Karena perbedaan tempat dan makanan, lebah ratu dihasilkan bersifat subur atau fertil, sedangkan lebah pekerja madul yaitu steril. Tipe haploid diploid. Jenis kelamin tidak ditentukan oleh kromosom kelamin seperti yang lazim berlaku pada makhluk lainnya, tetapi tergantung dari sifat ploidi dari serangga itu. Haploid sama dengan jantan, diploid sama dengan betina. Rangka jenis kelamin, buta warna, hemofilia, sistem golongan darah. Gen-gen yang terletak pada kromosom kelamin dinamakan gen rangkai kelamin atau sex-linked genes. Fenomena yang melibatkan pewarisan gen-gen ini disebut peristiwa rangkai kelamin linkage. Gen rangkai kelamin dapat dikelompokkan berdasarkan atas semacam kromosom kelamin tempatnya berada. Kromosom kelamin pada umumnya dapat dibedakan menjadi kromosom X dan Y. Maka gen rangkai kelamin dapat menjadi gen rangkai X dalam kurung X-linked genes dan gen rangkai Y, Y-linked genes. Ada beberapa gen yang terletak pada kromosom X tetapi memiliki pasangan pada kromosom Y. Gen semacam ini dinamakan gen rangkai kelamin tak sempurna atau incomplete sex-linked genes. Istilah hemizigot digunakan untuk menyebutkan genotipe individu yang dengan sebuah kromosom X. Individu dengan gen dominan yang terdapat pada satu-satunya kromosom X dikatakan hemizigot dominan. Jika gen tersebut resesif, individu yang memilikinya disebut hemizigot resesif. Ciri khas pewarisan gen yang terkait dengan kromosom X adalah pewarisan bersilang atau criss-cross inheritance. Buta warna, kelainan pada sel-sel kerucut mata yang tidak dapat menangkap spektrum warna tertentu karena kelainan genetis. Gen rangkai X resesif bila wanita membawa satu kromosom X yang membawa sifat buta warna, ia disebut pembawa sifat atau carrier. Pembawa sifat secara klinis tidak menderita buta warna, tetapi membawa faktor buta warna yang berpotensi diturunkan pada anaknya. Bila kedua kromosom X membawa faktor buta warna, maka wanita tersebut menderita buta warna XBW. BW itu maksudnya buta warna. Lebih banyak dijumpai pada lelaki. XX menikah dengan XBWY, menghasilkan anak XXBW, XXBW, XY, dan XY. Kartu Ishihara tes buta warna. Di sini kalian bisa menebak angka berapa aja. Jika salah, bisa dipastikan Anda buta warna. Kemungkinan begitu. Lanjut, ada hemofilia, gangguan dalam proses pembekuan darah akibat kekurangan faktor pembekuan darah. Hemofilia A dan B
Hemophilia A kekurangan faktor pembekuan 8. Hemophilia B kekurangan faktor pembekuan 9. Tampilan klinis dan cara penurunan sama. Di sini ada sebuah sistem intrinsik dan sistem ekstrinsik. Pengaktifan oleh kontak permukaan dari 7 jadi 7A, 6 jadi 6A, 4 jadi 4A, 8 jadi 8A. Luka jaringan kerusakan sel tromboplastin jaringan faktor 3 dari 5 jadi 10 jadi 10A. Perubahan pletet BF-3 faktor 4 Ca2+, faktor 5 fosfolipid. Terus lanjut menjadi protrombin faktor 2 menjadi trombin, lanjut ke fibrinogen faktor 1 menjadi fibrin distabilkan oleh faktor 13 menjadi gumpalan padat. Hemofilia, gen rangkai 10 resesif. Gen penentu hemofilia terdapat pada kromosom X. Bila wanita membawa satu kromosom X yang membawa sifat hemofilia, ia disebut pembawa sifat atau carrier XX. Pembawa sifat secara klinis tidak menderita hemofilia, tetapi membawa faktor hemofilia yang berpotensi diturunkan pada anaknya. Jika seorang wanita membawa 2 kromosom X yang membawa sifat hemofilia, menjadi hemofilia. XH biasanya letal. XH menikah dengan XY, menghasilkan XHX, XHY, XX, dan XY. XX menikah dengan XHY, XXH menjadi menghasilkan XXH, XY, XXH, dan XY. Bagaimana bila wanita pembawa sifat hemofilia menikah dengan seorang pria hemofilia? Contoh, kelainan rangkai X yang dominan, gigi coklat mudah rusak karena kekurangan email. Disebabkan gen dominan B, XB, B besar, dan XB kecil sama dengan gigi coklat dan mudah rusak. Golongan darah. Perbedaan karbohidrat dan protein pada membran sel darah merah. Yang paling penting penggolongan secara A, B, O, dan resus. Ada sekitar 46 jenis golongan darah yang lain. Golongan darah sistem ABO ditentukan oleh Landsteiner, diturunkan dan ditentukan oleh alel ganda. Landsteiner menentukan sel darah merah seseorang bila dicampurkan serum darah orang lain. Terkadang menggumpal, terkadang tidak. Membagi 4 golongan darah A, B, AB, dan O. Dalam sel eritosit terdapat antigen atau agglutinogen. Dalam serum darah terdapat zat anti atau antibodi yang disebut agglutinin. 2 macam antigen A dan B. 2 macam antigen alfa dan beta. 2 macam zat anti A dan anti B. Penentuan golongan darah. Individu dengan golongan darah A mempunyai antigen A di sel eritrositnya dan mempunyai antibodi B zat anti B di serumnya. Individu dengan golongan darah B mempunyai antigen B di sel eritrositnya dan mempunyai antibodi A zat anti A di serumnya. Individu dengan golongan darah AB mempunyai antigen A
dan B di sel eritrositnya dan tidak mempunyai antibodi A dan B, zat anti A dan anti B di serumnya. Individu dengan golongan darah O mempunyai sel darah tanpa antigen di sel eritrositnya, tetapi mempunyai antibodi A, zat anti A, dan antibodi B di serumnya. Yang manakah golongan darah donor universal dan yang manakah golongan darah resipien universal? Nah, di sini ada tabel serum dari golongan darah O, A, B, dan AB. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Di golongan darah A, untuk serum itu ada antigen anti A, tidak menggumpal. Untuk anti B, tidak menggumpal. Anti AB, tidak menggumpal. Sedangkan untuk golongan darah A, anti A menggumpal, anti B tidak menggumpal, dan anti AB menggumpal. Untuk golongan darah B, anti A tidak menggumpal, anti B menggumpal, anti AB menggumpal. Untuk golongan darah yang terakhir AB, anti A menggumpal, anti B menggumpal, dan anti AB menggumpal. Sampel darah. Di sini ada bentuk sampel darah dari serum anti A, serum anti B, serum anti AB. Dan di kanan pojok itu ada golongan darahnya. A, B, AB, dan O. Pewarisan golongan darah ABO ditentukan oleh alel ganda. Golongan darah A, genotip homozigotnya A. AA, genotip heterozigotnya AO. Golongan darah B, genotip homozigotnya BB, genotip heterozigotnya BO. Sedangkan golongan darah AB, genotip homozigotnya tidak ada. Untuk genotip heterozigotnya ada AB. Yang terakhir ada golongan darah O, genotip homozigotnya OO. Untuk genotip heterozigotnya tidak ada. Bagaimana jika golongan darah A menikah dengan golongan darah AB? Gamet A dengan A menjadi AA, golongan darah A. Untuk yang A juga sama, menjadi golongan darah A. Untuk gamet B menjadi AB, sama juga AB juga. Atau gamet A ketemu dengan A menjadi AA, golongan darah A. Dan A ketemu O menjadi AO, golongan darah A. Gamet B ketemu A menjadi AB, golongan darah AB. Dan B ketemu O menjadi BO, golongan darah B. Sistem Rhesus K. Landsteiner dan A. Weiner 1940 menentukan antigen tertentu dalam sel darah kera pada manusia yang punya RH+, ada yang tidak punya RH-. Golongan darah RH+, genotipnya RH, RH. RH besar, H kecil, R kecil, H kecil. Dan R besar, H kecil, R besar, H kecil. Golongan darah RH genotipnya R kecil, H kecil, R kecil, H kecil. Jika golongan darah RH mendapatkan transfusi dari golongan darah RH+, merangsang pembentukan antibodi terhadap RH, anti-RH, sehingga bila suatu saat mendapatkan transfusi golongan darah RH+ akan menjadi penggumpalan. Bila golongan darah RH+ menerima darah golongan RH- tidak masalah. Apa yang disebut maternal fetal incompatibility? Apa yang dimaksud dengan
trichoblastosis fetalis, penentuan golongan darah rhesus sama dengan sistem penurunan yang lain. Bagaimana bila ayah rhesus menikah dengan ibu rhesus? Pemberian serum untuk golongan darah A RH-, nanti rhesusnya bisa dilihat alfa beta dan alfa beta. Untuk B juga sama, AB sama, O juga sama. Bisa dilihat berbeda kan? Golongan darah sistem MNMN. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sama Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.